Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan tetap semangat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan tanah merah versus tanah hitam dan apa manfaatnya bagi tanaman. Silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai. Yang pertama kita akan coba bedah mengenai tanah merah. Tanah merah ini bisa dikatakan tanah yang usianya sudah cukup tua atau tanah purba. Tanah merah ini terbentuk dari oksidasi logam seperti besi, aluminium, nikel, dan lain sebagainya. Nah, habitat atau daerah yang tanah merah ini biasanya adalah daerah dengan cuaca yang dingin, kemudian sangat dingin, bahkan tanah merah ini seringkali dijumpai pada genangan air. Jadi pembentukan tanah merah ini sudah sangat tua sekali, sehingga tanah merah ini menjadi sangat liat, mudah sekali memadat ketika musim panas atau kemarau, dan mudah larut atau hanyut ketika musim hujan. Kelebihan dari tanah merah ini adalah pH-nya cenderung netral. Akan tetapi kekurangan dari tanah merah ini adalah tidak subur atau kurang subur. Karena apa? Unsur hara, unsur organik yang terkandung di dalamnya sudah terkikis sejak lama atau ribuan tahun yang lalu. Jadi ini tanah bisa dikatakan tanah yang tidak subur. Ini kelemahan dari tanah merah. Nah, apakah tanah merah ini bisa digunakan untuk pertanian atau media tanam? Tentu saja bisa. Tanah merah ini biasanya cocok untuk tanaman-tanaman perkebunan ya, seperti kopi, kelapa sawit, kemudian singkong, dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak cocok digunakan lahan pertanian seperti sawah padi, kemudian sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, itu kekurangan dan kelebihan dari tanah merah. Akan tetapi berhubung tanah merah ini netral, pH-nya cenderung tidak asam, jadi minim dengan adanya bakteri maupun penyakit. Nah, biasanya saya menggunakan tanah merah ini untuk media cangkok dan media stek. Dan biasanya saya campurkan dengan penggembur seperti menggunakan kompos dan sekam yang sudah lapuk. Nah, inilah kelebihan dan kekurangan dari tanah merah. Kemudian yang kedua adalah tanah hitam atau bisa disebut juga dengan tanah humus. Kenapa disebut tanah humus? Tanah hitam ini sifatnya gembur sehingga tanah hitam ini sangat subur dan sangat produktif. Para praktisi pertanian mengatakan bahwa tanah hitam ini adalah tanah produktif, sehingga tanah hitam ini sudah sangat familiar sekali di kalangan para petani, para pekebun, para pembudidaya tanaman, dan lain sebagainya. Nah, tanah hitam ini proses terbentuknya adalah karena adanya proses pelapukan secara alamiah dari dedaunan, dari buah-buahan, dari kulit kayu maupun dari kayu yang usianya sudah puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, sehingga tanah hitam ini banyak mengandung unsur hara, mengandung unsur organik. Maka tanah hitam ini disebut juga dengan tanah yang produktif, tanah yang subur. Nah, kekurangan dari tanah hitam ini adalah berhubung banyak mengandung unsur organik, mengandung unsur hara yang sangat banyak, tanah hitam ini sifatnya atau tingkat keasamannya agak tinggi. Jadi pH tanahnya ini netral sampai asam. Jadi sebelum menggunakan tanah hitam ini harus di treatment terlebih dahulu. Biasanya saya menggunakan tanah hitam ini saya ambil dari pekarangan, kemudian saya jemur selama sehari. Setelah itu saya campur dengan menggunakan bahan-bahan organik yang lain seperti sekam, kemudian kompos, pupuk kandang, dan lain sebagainya. Di samping itu juga saya taburkan kapur dolomit. Jadi saya tabur menggunakan kapur dolomit dengan tujuan untuk menetralkan keasaman, juga untuk meningkatkan pH tanah. Setelah itu baru bisa dimanfaatkan untuk media tanam.
Biasanya saya menggunakannya untuk media tabu lampot. Nah, demikianlah penjelasan dari tanah hitam dan tanah merah. Kemudian jika ditanya lebih bagus mana, lebih produktif mana tanah hitam dibandingkan dengan tanah merah, tentu saja jawabannya adalah tanah hitam. Jadi sekali lagi teman-teman bisa menggunakan tanah hitam maupun tanah merah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan karakter tanaman yang akan kita tanam. Demikianlah video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.